Oke, udah. Baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk penonton yang menonton video kali ini. Video kali ini adalah analisis Gizi Mikro, yaitu spektrum fotometri infrared. Kami dari kelompok 3 Agizi dari Universitas Negeri Medan akan presentasikan hasil diskusi kami yang merenggatakan ada saya sendiri yang Seresta Panelopan Gaul, ada Suci Almira Nurula, ada Meliana Sari, ada Cika Grenada Sri Mamora, ada Absidia Mote, ada Nadifa Aulia Gucci, ada Francisca Siotang, dan juga ada Kaira Umar. Nah, pengertian dari spektrum fotometri infrared akan dibacakan oleh Meliana. Pada Meliana, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm kubik. Metode spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang meliputi teknik serapan, absorption, teknik emission, teknik fluoresensi atau fluoresensi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Meliana. Selanjutnya penggunaan dan fungsi spektrofotometri akan dibacakan oleh Kaira Umar. Baik, selanjutnya penggunaan spektrofotometri. Penggunaan spektroskopi inframerah adalah untuk mengidentifikasi senyawa organik karena spektrumnya sangat kompleks dan terdiri dari banyak puncak-puncak. Spektrum inframerah mempunyai sifat fisik dan karakteristik yang khas. Artinya, senyawa yang berbeda akan mempunyai spektrum yang berbeda dan kemungkinan dua senyawa yang memiliki spektrum sama memiliki senyawa yang berukuran sangat kecil. Fungsinya, yang pertama menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan membandingkan daerah sidik jarinya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisis campuran hidrokarbon aromatik seperti CSCIO atau mengandung selena dalam bentuk orto, meta, para, dan etil benzena dengan siloheksena sebagai pelarut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kaira Uma. Selanjutnya, prinsip kerja spektrofotometri akan dibacakan oleh saya sendiri. Prinsip kerjanya itu yang pertama, senyawa diradiasi oleh sinar infrared, maka sebagian akan diserap oleh senyawa. Jadi ketika senyawa itu diberikan sinar radiasi infrared, maka sebagian senyawa akan menyerap radiasi tersebut. Nah, serapan terjadi karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang bervibrasi. Nah, ketika diberikan sinar radiasi infrared itu, dia akan memberikan energi. Nah, energi itu yang menyebabkan molekul-molekul tadi itu bervibrasi ataupun dia itu bergetar. Nah, karena cuma sebagian, nanti sebagiannya lagi akan ditangkap oleh detektor yang berbeda. Kemudian, masing-masing ikatan, setiap ikatan yang atau setiap senyawanya itu dia memiliki sifat-sifat yang khas. Jumlah frekuensi melewati senyawa diukur menggunakan transmitasi. Selanjutnya, jika prinsip terjadinya serapan frekuensi infrared. Setiap frekuensi cahaya infrared memiliki energi tertentu. Frekuensi cahaya kemudian diserap oleh senyawa dan terjadi energi transfer. Nah, inilah kenapa molekul-molekul tadi itu menghasilkan vibrasi karena terjadinya perubahan energi di molekul-molekul ikatan yang ada pada senyawa tersebut. Nah, karena ada perubahan energi itu, maka terjadilah vibrasi suatu ikatan. Selanjutnya, nah, jenis vibrasi itu pun ada dua. Yang pertama ada pengurutan ikatan atau bond scattering, di mana dua atom berhubungan satu sama lain, yaitu memiliki pasangan elektron yang sama. Kemudian vibrasi ini dia ke depan, ke belakang, ke samping, ke atas satu sama lain. Selanjutnya ada pengurutan
ada pengerusakan ikatan itu bond bending, di mana ikatan itu naik turun. Naik turunnya suatu ikatan melibatkan energi sehingga setiap ikatan menyerap frekuensi berbeda dari radiasi infrared. Selanjutnya, nah ini adalah contoh stretchingnya dan juga bendingnya. Baik, selanjutnya spesifikasi spektroskopi inframerah akan dibacakan oleh Francisca. Pada Francisca dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Nah, di sini saya akan membacakan tentang spesifikasi dari spektrometer yang digunakan oleh infrared. Di sini alatnya itu bernama spektrometer IR, seperti yang tertera pada PPT. Nah, komponen utama dari spektroskopi inframerah itu yang pertama adalah sumber cahaya dan radiasi, di mana maze glower berbentuk silinder berdiameter 1x2 mm dan panjang 20 mm. Sumber globalnya berupa batang silikon. Karida panjangnya sepanjang 50 mm dan dengan diameter 5 mm. Berkawat pijar yang disebut dengan kawat Nikon yang dipanaskan pada 110 K oleh arus listrik. Sampelnya terdiri dari zat padat, cair, dan gas. Monokromator yaitu untuk minimaliskan sinar setelah melewati sampel yang tidak dikehendaki. Ada juga detektor, yaitu kebanyakan merupakan termofil, yaitu dua kawat logam yang dihubungkan antara kepala dan ekor yang menyebabkan arus listrik sebanding dengan radiasi yang mengenai termofil tadi. Nah, detektor ini dihubungkan ke recorder yang terintegrasi dengan sinar printer. Nah, di sini telah ditampilkan bagian-bagiannya, ada monokromator, detektor, data prosesor nanti yang menampilkan hasil dari analisisnya, ada test solution, nebulizer, flame, dan hollow cathonaire lamp. Nah, instrumen spektrometer inframerah. Di sini ada bagian recorder, skalar, di bawahnya ada bagian sel. Ini merupakan spektrofotometer inframerah model 710B Perkin-Elmer. Nah, di mana spektrometer canggih ini selalu dilengkapi oleh recorder. Gunanya apa? Untuk menekan hasil percobaan, di mana alat perekam ini mempermudah dan mempercepat pengolahan data. Data diabsorpsi mulai dari panjang 2,5 mikron hingga 25 mikron. Direkam secara otomatis karena dia modernnya canggih, bahkan spektrometer ini bisa dilengkapi sistem komputer bias yang dibuat sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Ini juga ada, di sini juga ada instrumen bagian dari salah satu spektrometer, yaitu spektrometer FTIR 8300/8700. Ada bagian bautnya, cuplikan, dan bawahnya ada bagian skrup. Nah, di mana spektrometer FTIR 8300/8700 ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk identifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dilakukan dengan melihat bentuk spektrumnya, yaitu dengan melihat puncak-puncak spesifik yang tertera yang telah dijelaskan Esther tadi sebelumnya, dengan menunjukkan jenis gugus fungsional yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Sedangkan analisis kuantitatifnya dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa standar yang dibuat spektrumnya pada berbagai variasi konsentrasi. Nah, FTIR 8300/8700 terdiri dari interferometer unit, personal komputer, dan printer seperti tertera pada bagan sebelumnya tadi. Nah, ini sama bagian dari spektrofotometer FTIR 8300/8700 tadi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Francisca. Selanjutnya, cara penggunaan alat spektroskopi infrared atau FTIR akan dijelaskan oleh teman kami, Pada Nadifa, persilakan. Oke, terima kasih, Esther. Jadi, cara penggunaan FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy, yang pertama itu menghidupkan alatnya itu
langkah pertamanya, nyalakan alat instrumen FTIR dengan menekan tombol on or off. Nah, yang kedua, buka software FTIR yang tersedia pada komputer. Lalu selanjutnya klik kiri opsi measure, kemudian pilih measurement, lalu initialize. Nah, tunggu hingga muncul 3 icon status berwarna hijau pada sebelah kanan layar. Nah, setelah itu perangkat FTIR ini sudah siap untuk digunakan. Lanjut. Yang kedua ini mengukur sampel liquid film atau kaca preparat. Nah, langkah yang pertama, masukkan holder, yaitu penopang yang mana terdapat sebuah lubang bulat pada bagian tengahnya. Kemudian, pilih opsi untuk menyimpan data pada komputer, yaitu dengan memasukkan nama file dan simpan dalam folder. Dengan demikian, hasilnya akan tersimpan secara otomatis setelah dilakukan pengukuran. Selanjutnya, mengukur background atau BKG dengan mengklik measure. Akan diperoleh spektrum BKG yang merupakan udara bebas dan gas CO2. Nah, ini dilakukan sebanyak 45 kali pengukuran. Kemudian, masukkan sampel yang berupa film atau kaca preparat, lalu pasangkan pada holdernya. Lalu klik measure lagi, kemudian klik sampel. Lakukan lagi sebanyak 45 kali pengukuran. Selanjutnya, lakukan smoothing agar spektrum tampak lebih jelas dan rapi. Lalu, masukkan keterangan pada spektrum, klik kanan, kemudian object properties, kemudian isi kolom description-nya. Lalu selanjutnya, masukkan angka bilangan gelombang pada peak yang diinginkan, yaitu pertama calculate, kemudian calc, kemudian add peak, kemudian klik peak yang ingin diketahui bilangan gelombangnya. Lalu kemudian klik OK. Kemudian menyimpan file yang berupa spektrum menjadi sebuah gambar dalam format PDF, yaitu print, kemudian print preview, kemudian default, kemudian print, kemudian save as PDF. Lanjut. Yang ketiga yaitu mengukur sampel cair. Nah, langkah pertama itu menggunakan sel kristal KRS-5 yang berupa silinder merah. Lalu kemudian masukkan sel ke dalam folder yang memiliki lubang berbentuk persegi panjang pada bagian tengah. Lalu dikunci dengan 4 baut yang tersedia. Kemudian ukur BKG-nya terlebih dahulu. Lalu masukkan sampelnya pada permukaan sel, lalu kemudian diukur dengan cara pengoperasian yang sama dengan sampel film. Yang terakhir, jika diperoleh peak yang sangat lebar, berarti larutan yang dibuat terlalu pekat, sehingga perlu dilakukan pengenceran terlebih dahulu menggunakan pelarut organik, sampai peak yang dihasilkan menjadi normal. Selanjutnya, yang keempat, mengukur sampel padat. Langkah yang pertama, memasang alat DRS 8000A dengan benar. Nah, jika telah terpasang, maka akan muncul satu square icon hijau bertuliskan DRS 8000 bersamaan dengan 3 square icon lainnya. Lalu, uji BKG dengan menggunakan KBR dengan menggerus sepotong kecil bongkahan KBR. Nah, ini digunakan alat mortar yang telah tersedia. Kemudian masukkan serbuk KBR-nya ke dalam lubang silinder yang terdapat pada bagian tengah wadah berbentuk mur. Lalu tempatkan wadah tersebut pada alat DRS, posisikan agar sinar infrared tepat mengenai bagian tengah wadahnya. Lalu lakukan pengoperasian pada komputer, kemudian uji sampel dengan mencampurkan serbuk sampel dan KBR. Masukkan ke dalam wadah. Jumlah sampelnya itu sekitar 5% sampai 10% dibanding jumlah KBR. Lalu lakukan pengoperasian pada komputer dengan cara yang sama. Jika spektrum yang dihasilkan relatif pendek, berarti sampel yang tercampur sedikit. Sedangkan jika spektrum yang dihasilkan relatif panjang, berarti sampel yang tercampur itu banyak. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jika alat kerja tidak sesuai atau faktor penghambat akan dibacakan oleh Kak Alia. Kepada Kak Auxiliary, silakan. Oke, yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama, ikatan yang paling lemah cenderung lebih mudah terfragmentasi. Yang kedua, fragmen yang tidak stabil atau bukan hanya ion, tapi juga radikal yang terbuka, cenderung lebih mudah terbentuk. Yang ketiga, beberapa proses fermentasi tergantung pada kemampuan molekul membentuk keadaan siklus transis. Adapun faktor-faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan spektrofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit. Yang pertama, adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blakon, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis terhadap zat bentuk warna. Yang kedua, serapan oleh kuvet. Kuvet yang ada biasanya dari bahan gelas atau kuarsa. Namun kuvet dari kuarsa yang memiliki kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, kesalahan fotometrik. Normal pada pengukuran dengan absorbasi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diaturkan dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, keunggulan spektrofotometri akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Suci. Yang materinya. Kelebihan spektrofotometri. Kelebihan dari instrumen spektrometer UV yaitu dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik. Selektif mempunyai ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif yang besar 1% sampai 3%. Analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat digunakan untuk menetapkan kuantitas zat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suci. Yang terakhir, penggunaan metode spektroskopi IR pada analisis makanan, yaitu zat gizi mikro yang akan dibacakan oleh Jika. Jika. Teori dan aplikasi spektroskopi inframerah dekat untuk menganalisis makanan dapat dibahas dalam beberapa publikasi. Teknik ini banyak digunakan di seluruh biji-bijian, produk sereal, dan pemrosesan biji minyak industri. Teknik penggunaan inframerah menggunakan pengukuran dari sampel tanah atau biji-bijian utuh telah diadopsi sebagai metode analisis yang telah disetujui oleh AAC internasional untuk mengukur protein dalam jelai, gandum hitam, tritikel, gandum dan tepung terigu, serta kelembapan protein dan minyak dalam kedelai. Ini disetujui metode menggambarkan instrumen yang tersedia untuk melakukan pengukuran ini, termasuk daftar arus produsen dengan informasi kontak di metode 39 sampai 30, serta teknik persiapan yang tepat sampel dan kalibrasi alat. Dekat inframerah instrumen sekarang digunakan oleh lembaga inspeksi biji-bijian resmi di Amerika Serikat dan Kanada untuk mengukur protein, kelembapan, dan minyak dalam sereal dan biji minyak. Komponen makanan seperti protein dan makanan serat dapat ditentukan dengan sukses di sejumlah makanan berbasis sereal menggunakan spektroskopi inframerah dekat. Instrumen modern dan teknik kalibrasi memungkinkan berbagai macam produk seperti kue kering, granola bar, dan makanan sarapan siap saji untuk dianalisis menggunakan kalibrasi yang sama. Spektroskopi inframerah dekat juga dapat digunakan sebagai berbagai komoditas dan produk makanan lainnya.
Teknik ini telah berhasil digunakan untuk mengevaluasi komposisi dan kualitas daging merah dan olahannya produk daging, unggas, dan ikan. Spektroskopi inframerah dekat juga berguna untuk menganalisis sejumlah produk susu dan olesan non-dairy, termasuk mengukur kadar air dalam mentega dan margarin, kelembapan lemak dan protein dalam keju, dan laktosa, protein, dan kelembapan dalam susu dan whey bubuk. Teknik penggunaan inframerah juga telah menunjukkan janji untuk mengukur total gula dan padatan terlarut dalam buah-buahan, sayuran, dan jus, sedang digunakan komersial untuk memantau kadar gula dalam jagung pemanis dan dapat digunakan untuk mengukur sukrosa dan laktosa dalam coklat. Spektroskopi inframerah dekat juga menunjukkan potensi untuk mengukur konstituen kimia tertentu dalam makanan yang mempengaruhi kualitas penggunaan akhir untuk memantau perubahan yang terjadi selama pemrosesan atau penyimpanan dan untuk memprediksi secara langsung karakteristik pengolahan suatu komoditas yang berkaitan dengan komposisi kimianya. Contohnya, termasuk dalam kandungan amilosa dalam tepung beras, penentuan penting kualitas beras, memantau nilai peroksida dalam minyak nabati, pemantauan degradasi minyak goreng, dan memprediksi kualitas pengolahan jagung. Yang saya sebutkan hanya beberapa contoh aplikasi saat ini. Jika suatu zat menyerap di daerah dekat inframerah dan hadir dalam tingkat beberapa per 10% atau lebih besar, ia memiliki potensi untuk diukur dengan teknik ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Cika dan juga teman-teman. Terima kasih pada yang sudah menonton presentasi kami pada hari ini. Semoga menambah wawasan kalian dan lebih kurangnya kami minta maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan juga selamat malam jika kalian menonton. Terima kasih.